sambil ngerokok ya. Apinya mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi DM Project ya. Malam ini saya ingin melanjutkan kisah berkenaan dengan guru. Jadi kemarin kita udah bicara masalah bagian kecil dari inspirasi yang saya dapatkan dari seorang guru. Nah, untuk malam ini ada yang kemarin menginformasikan kepada saya, ya tolong DM itu apa namanya untuk guru yang killer, coba diomongin dikit gitu. Nah, ini saya mau bicara nih berkenaan dengan guru killer, ya kan. Pada saat SD ya pastilah yang kita utamakan pada saat itu bermain sebenarnya, karena usianya adalah usia bermain, tidak seperti anak-anak lainnya. Karena saya seperti video sebelumnya bahwa saya itu berjualan. Nah, sambil nunggu jualan saya itu ngeliatin teman-teman bermain. Ya kadang juga ada sih bermain juga saya, cuma nggak seperti teman yang lainnya yang ke sekolah jam istirahat bisa memanfaatkan waktu istirahatnya untuk bermain full. Kalau saya kan nunggu dagangan gitu ya. Nah, di antara guru-guru yang saya bilang lumayan agak killer ini di zaman SD ya, masih sama seorang ibu guru, karena di sekolah kami pada saat itu kebanyakan yang ngajar itu ibu guru. Nah, jadi bukan pak guru ya, ibu guru. Nah, salah satu ibu guru ini almarhumah juga dia, semoga dia tempatkan yang layak di sisi Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini guru gimana ya ceritainnya ya, sebab kalau dibilang killer beneran saya rasa nggak juga gitu, tapi coba saya mengingat gitu bahwa ketika kita dikasih soal, kan biasanya dikasih soal itu siapa yang bisa maju ke depan, ya kan? Nah, atau ditunjuk sama guru tersebut gitu. Nah, ini guru kalau ngasih soal dia tunjuk. Nah, ditunjuk tuh siapa gitu kan? Si A, misalnya maju tuh ngerjain soal nomor 1, si B gitu kan. Nah, pada saat saya disuruh maju, ya namanya juga manusia, ya kan? Kadang hilaf, salah, itulah namanya manusia. Saya mengerjakan satu soal matematika yang hasilnya sama, tapi rumusnya beda. Misal ini 1 tambah 1 sama dengan 2. Saya bukan 1 tambah 1, tapi 2 ditambah 0, 2 ditambah 0 atau 3 dikurang 1 gitu. Itulah perumpamaannya. Nah, dia bilang pada saya, ini kamu dapat dari mana? Jalannya seperti ini. Nah, habis saya dicecar gitu ya. Ya, saya mempertahankan argumen saya pada saat itu. Saya bilang, ya yang penting kan hasilnya sama, saya bilang gitu kan. Ya tetap aja namanya guru ya. Jadi tetap nggak terima. Jadi kita harus ngikutin caranya dia. Nah, jadi ketika saya memberikan jawaban sama hasilnya, namun jalannya berbeda, ya kita ketahuilah bahwa namanya seorang guru di situ kan ada nilai, kemudian ada wibawa. Nah, maka tetap aja salah gitu, karena tidak sesuai dengan apa yang dia ajarkan gitu. Nah, jadi ketika saya memberikan jawaban itu dengan jalan yang berbeda, ya saya dikenakan hukuman. Nah,
Ya biasalah ya, hukuman di angkatan saya dulu itu berdiri di depan kelas, angkat kaki satu, pegang telinga. Kalau zaman sekarang saya nggak ngerti, itu mungkin nggak ada ya. Kalau zaman dulu, waduh, itu hukumannya. Nah, jadi setelah menerima hukuman, ya bukan berarti menurut saya ketika saya sudah dewasa begini bahwa apa yang disampaikan oleh seorang guru itu tidak selamanya menurut saya itu harus sesuai dengan apa yang dia ajarkan. Kita punya pemikiran sendiri gitu ya, dengan cara-cara kita. Namun untuk bereksplorasi tentang kemampuan kita di zaman itu nggak bisa. Kalian jangan coba-coba memberikan satu pemahaman yang berbeda, apalagi guru matematika, ya Allah. Nah jadi pada saat SD itu begitu, saya dikasih hukuman karena salah jalannya bukan hasilnya. Nah, ya udah saya terima. Kemudian ada lagi waktu di SMP. Nah, saya kebetulan di Madrasah Sanawiyah ya. Jadi di MTSN di salah satu kota di tempat saya tinggal itu ada MTSN Madrasah Sanawiyah Negeri. Untuk sekolah di MTSN itu ya, itu kan banyak hafalan karena pelajaran agamanya lebih banyak daripada pelajaran umum. Nah, beranjak remaja ya, SMP ya. Di SMP lumayan juga sih, nilainya juga bagus ya. Nah, jadi pada satu mata pelajaran yaitu Quran Hadis, pada saat itu kita satu kelas dikasih tugas untuk menghafal, yang hafalannya itu cuma 1 hari. Jadi hari ini, besok harus store. Nah, saya dapat hafalan itu 1 lembar, kemudian ditambah lagi setengah lembar. Ya, setengah halaman, bukan lembar. Jadi 1 lembar ditambah setengah halaman. Nah, dari kebetulan kelas kita itu 37 apa 36 gitulah. Dari teman-teman yang ada satu kelas itu yang bisa ngapal cuma 2, cewek dua-duanya. Jadi pada saat kita maju ke depan, cowok-cowok itu dipisahkan sama cewek. Nah, kita dikasih hukuman. Mau tahu hukumannya apa? Hukumannya adalah jalan jongkok gitu. Jadi jalan jongkok, kan sekolah tuh ada selasarnya ya. Nah, jadi jalan jongkok dari kelas kita muter balik lagi ke kelas kita gitu. Ya pastilah diliatin ya kan sama teman-teman kelas lain gitu kan. Malu, nggak terima, dikatakan nggak terima ya itu udah satu konsekuensi. Jadi dengan adanya punishment seperti itu, akhirnya kita sebagai murid terpacu gitu ya. Jadi besok harus hafal nih, besok harus hafal nih gitu ya. Nah, jadi akhirnya ya alhamdulillah besoknya hafalan itu selesai. Tapi ketika kita sudah dewasa begini, saya ingat-ingat gitu ya, 2 hal dari SD kemudian SMP itu yang sangat melekat ya, hukuman yang sangat melekat dengan saya. Pertama SD, kemudian di SMP. Itu membuat saya berpikir bahwa segala sesuatunya itu harus ada reward and punishment berkenaan dengan apa yang menjadi kerja kita. Jadi ada reward, ada punishment. Ya kalau kita salah, ya kita harus terima itu punishmentnya. Ya kalau kita benar, kita berhasil, ya rewardnya harus kita terima juga. Itu baru adil namanya, ya kan? Nah, jadi ini pembelajaran yang sangat pembentukan diri ya, pembelajaran pembentukan diri yang
sangat dasar untuk kita pada saat itu. Jadi di SD kita juga kena punishment, di SMP juga kena punishment ketika kita tidak melaksanakan tugas atau melakukan tugas tetapi tidak seperti yang diinginkan oleh pemberi tugas, yaitu guru. Nah, jadi ya saya rasa reward and punishment ini sangat bermanfaat ketika kita sudah masuk ke dalam kehidupan sosial masyarakat. Contoh kecil, ketika kita saat ini saya punya anak ya, ketika anak kita melakukan hal yang positif dan katakan itu masuk, kita harus kasih reward, apapun rewardnya, ucapan selamatkah, sesuatu yang dia inginkankah, ya kan? Nah, tetapi kalau seandainya dia melakukan hal-hal di luar daripada atau hal-hal yang tidak kita inginkan dan itu bermakna salah bagi kita, ya kita harus kasih dia punishment agar perbuatan itu atau hal yang dia lakukan itu tidak lagi diulangi. Begitu kira-kira. Jadi saya rasa guru killer ya tidak seperti yang kita bayangkan, bahwa apa yang dia pikirkan itu adalah sesuatu yang katakan negatif gitu ya. Killernya dia itu memberikan satu satu hikmah bagi diri kita, ya kan, agar kita ditempa dengan kedisiplinan, kejujuran. Nah, itu nilai-nilainya. Jadi saya rasa sekiller apapun guru itu memiliki pemikiran yang jauh ke depan untuk anak didiknya. Jadi bukan sekedar keinginan diri dia untuk melakukan sesuatu yang anarkis. Oke? Saya rasa itu aja teman-teman ya. Lanjutan dari guru kemarin. Nah, ini saya lanjutin sedikit. Ini jenjangnya SD SMP, nanti ada lagi SMA dan universitas. Baru kita masuk ke dunia kerja. Oke? Saya DM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.